sekalian. Apa pesannya? Pastikan Anda memilih brand yang benar. Karena banyak pebisnis yang tidak punya value, artinya ingin merugikan Anda. Ya, jadi Anda caranya bagaimana? Satu, ketika Anda dapat flyer, dapat brosur, dapat kiriman email, cek ada nomor teleponnya, telepon ke mereka. Untuk apa Pak telepon? Dengarkan greetingsnya. Kalau greetingsnya bilang, selamat pagi, dengan pizza A di sini, ada yang bisa kami bantu? Ini profesional. Tapi ketika Anda telepon, ngangkat, lu ini siapa? Nah, ya udah, jangan lanjutkan teleponnya. Terus Anda telepon kedua bilangnya, halo, ini siapa ya? Bapak lagi pergi. Ya jangan diterima. Ini pasti tidak profesional. Tidak punya kantor pasti. Kedua, kunjungin kantornya. Ya, mau virtual office apa kunjungin kantornya? Ada nggak benar perusahaannya? Yang ketiga, datang ke cabangnya dia. Bener nggak laku atau enggak? Jangan-jangan tertulis dalam laporan bahwa dalam analisa bisnis bahwa sehari jualan 200 pisang. Tapi Anda nongkrongin di sana, dia buka 10 jam, Anda udah nongkrongin 6 jam, jualannya hanya 10. Mungkinkah di sisa waktu 4 jam dia jualan 190? Nah, jadi mencocokkan analisa bisnis dengan keadaan di lapangan. Jika dia sudah buka cabang untuk mitra yang lain, temuin mitra yang lain, tanya ke mereka. Gimana kerja sama dia? Kalau dia jawab, kerja sama dia mah top. Orangnya tanggung jawab. Lanjutkan. Tapi kalau dia bilang, boro-boro Pak, saya udah transfer uangnya, produknya nggak datang-datang. Ditelepon aja, diteleponnya hari Senin, jawabnya hari Sabtu. Lupakan dia. Oke, Bapak Ibu. Jadi menjadi franchisor itu baik. Menjadi franchisee untuk latihan itu juga baik. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi franchisor, selalu berprinsip bahwa bisnis saya ini sudah kuat dan biarkan saya membuka cabang untuk orang lain, karena orang lain juga akan sukses. Itu niatnya. Ya, karena franchise tidak hanya bicara soal modal, Bapak Ibu. Ya, bicara soal franchise, bicara peluang usaha, tidak hanya bicara soal modal. Kalau hanya modal, Anda sebaiknya datang ke bank. Kalau Anda sudah niat memfranchise-kan dan Anda mencari franchisee, maka niat Anda adalah Anda dapat uang dari mereka, sekaligus Anda dapat network-nya mereka. Kekuatan lokal partner. Ini penting. Jadi apa? Bisnis yang sudah punya kekuatan lokal partner, maka buka hari pertama pun langsung rame, karena orang ini punya network. Dan seterusnya. Maka sekali lagi, ketika hari ini Bapak Ibu punya produk, Bapak Ibu punya jasa, dan sudah saat ini sudah buka cabang, dan sudah terbukti untung, dan Bapak Ibu ingin berkatin orang lain, jalankan sistem franchise. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, baca buku-buku. Ya, silahkan. Nah, kalau Bapak Ibu mau kunjungi website saya, silahkan juga. Di www.jokokurniawan.com, pakai DJOKO ya. www.djokokurniawan.com. Baca artikel-artikel saya di sana. Dan kalau Bapak Ibu mau nanya sesuatu ke saya, silahkan WA ke saya ke 081 5 7370 9100. Saya ulang, 0815 7370 9100. Oke? Selamat memfranchiskan bisnis, dan semoga bisnis Bapak Ibu bisa memberkati lebih banyak orang. Saya Joko Kurniawan dengan acara Tipis, tip seputar bisnis. Salam sukses untuk Anda.
Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di kelas saya. Ini adalah kelas saya yang kedua selama rangkaian IFRA 2020. Ini adalah rangkaian acara di mana IFRA tahun ini diadakan secara virtual. Jadi Bapak Ibu silakan saja nanti yang mau mengikuti acara pameran sampai hari ini, pamerannya masih sampai hari ini, bisa mengunjungi www.ifra-virtual expo. Jadi silahkan saja Bapak Ibu mengunjungi. Kita nanti 1 menit lagi akan mulai kelas saya. Tadi saya hanya memutarkan video tentang apa itu bisnis franchise. Ya, supaya Bapak Ibu tahu, punya pemahaman yang benar. Karena nanti kalau saya menjelaskan soal franchise lagi, sayang sekali karena waktu kita terbatas, dan hari ini saya akan fokus kepada bagaimana cara membuat produk yang inovatif. Ya, produk yang inovatif, produk yang benar-benar bagus, produk yang benar-benar Bapak Ibu bisa franchise-kan. Ya, jadi saya ketik di kolom itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengunjungi pameran, silahkan ke ifra-virtualexpo.com. Jadi ini adalah pameran franchise pertama di Indonesia yang menggunakan virtual. Jadi dari rumah Bapak Ibu bisa putar-putar ke outlet-outlet pameran dan yang lain. Bapak Ibu bisa tahu produk-produk di sana banyak, dan Bapak Ibu bisa ketemu saya di kolom Meet the Expert. Jadi silahkan klik di sana. Khusus tinggal hari ini Bapak Ibu boleh konsultasi kepada saya secara gratis. Jadi lumayan ya, saat pandemi Bapak Ibu bisa berhemat, bisa konsultasi gratis dengan saya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bahas satu topik sesuai dengan yang Bapak Ibu terima dalam flyer masing-masing, sesuai dengan yang Bapak Ibu lihat dalam informasi acara IFRA, bahwa topik hari ini adalah creating innovative product. Ya, saya kenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Joko Kurniawan, saya CEO Dika Consulting dan Emiko International. Kemudian saya kegiatan sehari-hari adalah konsultan bisnis. Saya jadi kerjanya ketemu dengan pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya agar naik kelas. Dan saya fokus pada bidang marketing, branding, service, and service. Ya, dan franchise. Nah, kenapa kok franchise ada marketing, ada service? Kok banyak banget sih Pak, kok diambil semua? Sebenarnya bukan diambil semua Bapak Ibu, satu bidang sebenarnya. Karena franchise adalah salah satu cara bermarketing. Yang kedua, service adalah new way of marketing, dan branding juga sub dari marketing. Jadi kerjaan saya adalah bagaimana membuat bisnis Bapak Ibu siap. Saya siapkan dari awal, terutama yang mau franchise ya. Jadi ketemu saya 10 kali, kita siap untuk franchise kan. Tentunya bukan franchise murni seperti dalam video saya, kita bicara soal business opportunity. Bicara soal peluang usaha dulu. Setelah 2 tahun, nanti setelah outletnya benar-benar sangat baik, kita daftarkan ke Departemen Perdagangan. Bedanya apa Pak? Tidak ada bedanya seperti dalam video saya. Bedanya hanya satu punya surat tanda pendaftaran waralaba, yang satu tidak punya. Ya, oke. Ini kegiatan saya, itu beberapa klien saya, ada Wakaka, ada C4 Cupcake yang lagi heboh di Jakarta, kalau Bapak Ibu tahu. Ya, jadi nanti saya akan tunjukkan produknya. Saya juga pengisi kolom di beberapa majalah yang rutin saya ngisi di kontan.co.id, di Kontan Cetak juga, detik.com, di Asia Nikkei, Jakarta Post, Intisari, dan yang lain. Oke, ini nggak terlalu penting, silahkan saja materi hari ini, kalau Bapak Ibu mau silahkan di-capture saja, ya, karena saya tidak membagikan materi. Oke. Ya, kita bicara soal membuat produk yang inovatif, maka kata kuncinya pertama adalah inovatif, betul ya? Apa sih inovatif? Inovatif dari kata innovation ya. Oke. Inovatif, innovation. Apa sih innovation? Kalau kita lihat di kamus, innovation adalah action or process of innovating. A new method, idea, product. Dan kalau di Indonesia kan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaharuan, kreasi baru. Kita mencoba memecahkan masalah pendidikan yang kronis juga dengan cara-cara inovatif. Kita ingin meluncing produk yang di dunia franchise sukses juga harus dengan sesuatu yang inovatif. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat nanti bagaimana sebuah produk itu bisa dibangun sedemikian rupa, ya, bisa dibangun sedemikian rupa sehingga produk itu menjadi produk yang di market demikian disukai. Ini yang penting bagi kita. Jadi banyak dari kita kadang-kadang membuat bisnis tapi market nggak suka. Yang dibikin adalah produk yang saya suka. Nah, ini yang salah. Harus yang market suka, Bapak Ibu sekalian.
Nah, maka bicara soal innovation, ini ada macam-macam cara inovasi. Baik itu inovasi dari sisi produk, inovasi dari sisi jasa, maupun inovasi dari sisi manajemen. Yang paling gampang mana, Pak? Produk dan jasa. Manajemen bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi kelihatannya nanti, gitu ya. Jadi sebuah sistem manajemen yang bagus membuat apa? Membuat karyawan jadi betah. Sehingga pemikiran yang lahir pada tahap awal sampai tahap akhir bisa berjalan dengan luar biasa. Tapi kalau produk dan jasa ini bicara ide, bicara soal ting, ketemu satu ide, maka gambar saya menunjukkan gambar lampu ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan lihat Bapak Ibu satu video yang menunjukkan inovasi produk. Jadi ternyata kalau kita jualan produk es krim, kita jualan gelato hari ini, jualan es krim, jualan bubble tea dan yang lain, itu jadi biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu sentuh sedikit cara pelayanannya, maka akan menjadi sesuatu yang beda. Kita akan lihat video berikut ini. Alright, I'm ready. Yeah, ready? Yeah. Let's start from very You want to make something? That's how they serve ice cream in Dubai. Yeah? I was just saying that's how you serve ice cream in Dubai. Yeah, Stephanie, you want to make something? What? Some Italian chicken nuts, no, this plate? Who's that? Lisa? Like it? This lady, you can. Ini dilempar. Very nice. Wow! That's so cool, man. Seriously. Ini yang menarik. Oh, fantastic. Not bad. Not bad. Not bad. Did you get it? Yeah, I did. Wow. I was like, catch. This is real. I haven't seen this before. Oke, saya potongannya saja. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu datang ke outlet ini, lalu Bapak Ibu mengatakan, datang ke outlet itu, pulang, pasti mengatakan ke teman-teman Bapak Ibu, ke sana aja tuh, kreatif banget loh. Ya, es krimnya tuh dilempar-lempar. Kalau kita lihat es krim gaya lain lagi di Turki, belum diberikan, masih dilempar-lempar dulu ya, dimain-mainkan dulu. Nah, itu adalah inovasi. Salah satu inovasi kreatif. Jadi siapa bilang es krim sudah nggak saatnya? Salah. Apapun produknya bisa menjadi sesuatu yang dahsyat. Saya selalu cerita soal pisang goreng Bunani di Jakarta. Mungkin ada yang tidak dari Jakarta, ada pisang goreng Bunani. Pisang goreng madu Bunani. Itu ketika belum pandemi yang ngantri panjang banget. Ya, panjang banget sehingga penjualannya bagus. Banyak lagi produk lain yang hari ini sudah menjadi produk nasional. Ya, jualan Indomie bisa jadi nasional. Franchise-nya bisa bunyinya miliar. Nanti kita akan lihat. Maka kita lihat definisi sedikit. Inovasi dan kreativitas adalah inti dari kewirausahaan. Inti dari bisnis Bapak Ibu adalah kreativitas. Tanpa kreativitas, ketika Bapak Ibu menjual produk, hanya menjual produk pisang, hanya menjual produk tahu, maka jadi biasa-biasa saja. Tetapi ketika Bapak Ibu menjual produk yang punya inovasi, ini yang jadi daya tarik orang. Saya pernah setup satu bisnis yang menarik, saya cerita Bapak Ibu. Kita lihat materinya dulu. Pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide. Ya, kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Jadi kalau bicara produk, nggak usah pusing. Saya sering katakan dalam seminar saya, Bapak Ibu yang hadir tempat ini, ada sekitar 34 orang yang hadir. Silahkan saja kalau mau tanya ide ke saya. Free. Ya, free. Idenya free. Karena apa? Saya ingin di Indonesia tercipta produk-produk yang wow. Jangan produk luar masuk ke Indonesia. Ya, kita lihat produk-produk berapa banyak produk bubble tea yang masuk ke Indonesia. Franchise-nya berapa, Pak? Beli dari Taiwan sekitar 3 sampai 4 miliar. Saya bilang sama mereka, yes.
Kenapa nggak produk kita yang di-franchise-kan ke Singapura juga dijual dengan harga 4 miliar? Ya kan? Produknya biasa. Kalau Bapak Ibu ke Singapura lihat ada yang namanya kayak nugget, namanya chicken finger. Bentuknya finger gitu. Di-franchise-in mahal juga. Nah, itu inovasi. Indonesia jauh lebih kaya dari semua negara-negara tetangga di ASEAN. Ini yang benar-benar kita harus jalankan untuk membuat produk yang inovatif. Kemarin beberapa menteri dalam pembukaan acara IFRA ini mengatakan, salah satunya, Pak Teten mengatakan, mesti bisa bersaing di era global, ya kan? Dari Menkominfo mengatakan juga, kita harus pakai teknologi. Nah, ini contohnya pameran hari ini ketika Bapak Ibu datang ke pameran IFRA Virtual Expo, Bapak Ibu lihat ini adalah inovasi dari Diandra Promosindo. Luar biasa, pameran bisa dibikin menjadi pameran yang virtual. Bapak Ibu di rumah klik sana, klik sini, ambil brosur sana, ambil brosur sini. Inilah yang disebut sebagai inovasi. Ya, oke. Nah, Alright, I'm ready. McDonald. Kalau kita bicara McDonald di Indonesia selalu melakukan inovasi. Ya, tidak hanya jual kentang, nggak hanya jual burger. Kita lihat produknya apa. Nasi uduk, Bapak Ibu, bayangin. Ya, nasi uduk masih bisa dijual di McDonald dan rame, laris, pengunjungnya banyak. Ya gimana nggak enak? Nasi uduknya ditambah 1 ayam udah enak banget kan gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai creativity. Jadi jangan sampai ketika Bapak punya usaha, apapun usahanya, entah itu kuliner, entah itu usaha bidang education, apapun Bapak banyak berhenti. Hanya ikut-ikutan orang. Bisnis yang tutup adalah bisnis yang hanya ikut-ikutan bisnisnya orang. Tidak ngerti yang namanya unique selling proposition, tidak tahu faktor pembeda, sehingga produknya biasa-biasa saja. Kita lihat abnormal, ya. Franchise-nya demikian mahal, tapi laku. Kita lihat dia punya brand lain namanya bakso bujangan. Nah, bakso, Pak. Bakso tuh banyak, Pak, di pinggir jalan, Pak. Jadi saya sering cerita, kalau saya ke Wonogiri, saya mau angkat orang di sana yang jualan bakso, saya ajak ke Jakarta, saya kasih uang 200 juta, anak istri saya sekolahkan, di sini pasti mau. Hanya 200 juta loh. Tapi kenapa franchise-nya bakso bujangan bisa mahal dan laku? Karena menarik, Bapak Ibu sekalian. Karena produknya menarik. Sekali lagi, karena produknya sangat menarik. Nah, ketika produk menarik, maka bisa jual dengan harga yang mahal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang produk yang mahal, kenapa kok bisa mahal? Kita lihat bakso bujangan, Bapak Ibu ya. Kita lihat bakso bujangan. Di salah satu dindingnya, di bakso bujangan, tertulis sebuah tulisan. Tulisannya adalah doa bujangan. Saya rangkum doanya kurang lebih begini, ya Tuhan, jika ia jodohku, berikanlah ia padaku. Tapi kalau ia bukan jodohku, jangan berikan jodoh lain. Paksakanlah ia kepadaku. Nah, bayangkan. Ini doa yang dahsyat, Bapak Ibu ya. Doa yang luar biasa loh. Doa bujangan. Karena apa? Judul baksonya adalah bujangan. Maka seluruh atributnya bicara soal bujangan. Bujangan itu kan bicara soal cinta, bicara perjodohan, bicara apapun. Maka di kamar mandinya tulisannya apa? Jangan buang masa lalu Anda dalam kloset ini. Wow, ini loh yang namanya bisnis, Bapak Ibu. Ini loh yang namanya usaha itu mesti dipikirkan. Kalau dipikirkan, pasti maju. Kalau nggak dipikirkan, pasti tidak akan maju. Konsep bisnis bukan bicara soal produk, tapi bicara soal konsep membuat produk yang bisa membuat experience and happiness, membuat orang lain bahagia, dan ujungnya membuat orang lain senang. Kita lihat Wakaka, ini salah satu klien saya, Bapak Ibu. Setupnya tidak bicara soal jual Indomie, tapi kita mengatakan ini loh, good food, good friend, and good times. Hangout center. Yang datang di sana mulai yang naik mobil sederhana sampai yang mobil mewah ada di sana. Ya, jualannya apa? Indomie, sate taichan, martabak, dan minuman-minuman yang bervariasi. Jadi, Bu, Bapak Ibu. Ya, sekarang menjadi franchise yang besar di Indonesia. Kita lihat, ini klien saya. C4 Cupcake, yang lagi heboh di Jakarta yang saya katakan tadi. Ya, menjual tempatnya ambience-nya dibikin. Tempatnya hanya 70 meter square, Bapak Ibu. Tapi bisa dibikin ayunan, bisa dibikin produk. Di situ Bapak Ibu yang pencinta anjing boleh bawa anjingnya masuk, tapi tentunya bukan masuk begitu aja. Pakai ada SOP-nya, ya dikasih pampers dan yang lain, sehingga tempatnya tetap bersih. Makanannya unik, bentuknya
betul-betul the real dog. Ya, bentuknya asli banget seperti anjing. Tempatnya di branding setiap saat, ketika Halloween di branding Halloween, ketika Christmas di branding Christmas, ketika Easter di branding Easter dan seterusnya. Ini yang menarik. Idul Fitri di branding Idul Fitri. Ini produknya Bapak Ibu. Dan produknya sangat-sangat lucu ya. Ini benar-benar ini bukan anjing ya. Teman-teman yang melihat sekali lagi ini bukan anjing, ini adalah produk yang bentuknya anjing, terbuat dari ice cream salah satunya dan ada yang terbuat dari mousse. Ya, Bapak Ibu yang mau coba bisa ke Kelapa Gading atau bisa ke Muara Karang. Ini menarik dan pasti senang. Kalau anak ibu diajak ke sana pasti senang ya, tapi setelah nanti ya kalau keadaan sudah aman ya. Tapi kalau mau datang tetap pakai protokol kesehatan. Oke? Menarik produknya. C4cupcake.coffee. Produknya dicontoh nggak sama orang? Pasti dicontoh. Hari ini yang nyontoh banyak nggak? Banyak. Yang berhasil ada nggak? Ya ada. Tapi yang sesukses ini ada nggak? Belum ada. Karena apa? Leader selalu punya strategi inovasi. The next step kita udah pikirkan. Kalau ini dicontoh, tenang, saya udah punya berikutnya lagi. Ya, silahkan dicontoh. No problem. Karena di dunia ini tidak ada ide yang murni. Itu ide kita. Semuanya itu hasil dari belajar. Amati, tiru, modifikasi. Saya katakan. Boleh nggak ngelihat? Boleh. Nyontoh boleh nggak? Boleh. Setelah ini 35 orang di sini mau bikin, boleh nggak? Ya silahkan saja. Tapi Anda tetap mesti punya specialty. Nggak boleh langsung sama persis. Kalau sama persis, hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Kita lihat ini. Produk yang namanya Kondok. Ini produk, kalau bicara soal ini, kita franchise 1 miliar kurang lebih ya. Kalau ini murah, cuma 100 juta. Bayangkan. Tapi produknya menarik, mozzarella ya. Kita lihat video berikut ini. Biasa dikemas luar biasa. Ya, ada lagi yang namanya colena. Colena dibikin menarik, ya. Colena itu kan dicolek enak gitu kalau di Bandung ya, makan tape. Tapi tapenya ini dibikin muda. Kembali kalau target market Bapak Ibu muda, ubah pakai topeng-topeng yang muda, ya. Maka colena ini dibikin macam-macam. Ada diberi coklat, ada diberi macam-macam yang sangat menarik. Colena original, ya. Ada colena yang macam-macam, ya, dicolek enak. Kita lihat nih produk, salah satu. Namanya Hello Mango. Ya, Hello Mango. Dia juga jual produk minuman-minuman anak muda juga. Pakai mozzarella juga bahannya, ditarik. Jadi kalau makan tuh ditarik banget, itu panjang gitu. Nah, bayangkan, anak kecil yang lihat pasti suka. Lewat ke sini pasti minta mamanya beli. Inilah produk-produk inovatif yang ada di market. Kita lihat, ini ada produk yang makan fried chicken tapi sambil jalan bisa. Yang disebut sebagai Friday brandnya, ya. Dalamnya apa itu nasi, kemudian dikasih ada sambal terasinya. Jadi nasinya dipenyet tipis, dikasih sambal terasi, dikasih daging, dikasih filet dada ayam. Enak tentunya, makan. Jadi cara inovasinya bukan jadi produknya, bisa jadi kemasan menarik juga bisa. Kita lihat, ketika di Bandung dulu ada namanya kue cubit ya, kue cubit sudah nggak ada yang makan kue cubit. Maka ketika kue cubit di rebranding ulang, ada yang beri ide. Coba deh kue cubitnya disiram sama green tea. Ternyata langsung heboh di Bandung. Dan kue cubit naik kelas lagi. Karena apa? Dikasih Oreo, dikasih keju, dan yang lain. Makanan tradisional yang naik kelas, Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling penting bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu malah beredar isu juga bahwa kalau orang-orang
mau laris harus dikasih green tea gitu ya. Bercandaannya gitu ya. Untuk anak-anak muda dibikin bercanda dan yang lain. Bapak Ibu, ini menarik Bapak Ibu. Ya. Oke. Oke, kita lihat lagi. Kalau kita bicara soal produk, ini adalah produk yang lain. Pernah ingat martabak gue ya? Pernah ingat martabak gue? Martabak gue ini martabak yang isinya beda dengan martabak yang lain. Apa yang membedakan ini dengan martabak yang lain? Bedanya adalah martabak ini adalah martabak yang isinya beda. Ada isinya diberi salmon, ada isinya diberi mozzarella, ada isinya diberi macam-macam. Itu yang menyebutkan produk-produk inovatif, Bapak Ibu. Nah, ketika kita bicara produk inovatif, lahirnya dari mana? Lahirnya dari mana? Tentunya ini lahir dari satu produk yang biasa, tetapi dijadikan menjadi produk yang luar biasa. Nah, ketika produk biasa dijadikan luar biasa, ya hasilnya seperti ini. Produknya jadi wow banget. Jadi Bapak Ibu ketika mau bikin franchise produk, jadi jangan pikirkan produk itu menjadi produk yang biasa, tapi harus produk yang luar biasa. Produk yang sesuatu yang bisa menarik orang untuk menoleh ke arah Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut produknya. Nah, kalau zaman dulu di hotel Bapak Ibu lihat, itu semua pasti adanya air mineral. Tapi hari ini hampir semua hotel itu diberi infus water ya. Walaupun nggak sekomplikated ini isinya ya. Entah cuma dikasih lemon, entah dikasih semangka, yang jelas pasti ada infus water. Inilah tren perkembangan produk yang diciptakan oleh siapa? Ya oleh kita-kita ini. Kita lihat, kalau zaman dulu orang minum susu kan biasa ya, tapi diciptakan susu yang bentuknya susu pakai kayak tempat infus. Orang sehat juga kadang-kadang pengen kelihatan sakitnya gimana sih kalau sakit tuh pakai infus. Nah, dibikin lucu-lucuan ya. Oke. Ini produk inovatif. Nah, ketika kita lihat produk ini, ya, produk ini adalah sebelah kiri adalah es cendol. Dan yang kanan adalah dum-dum. Mana orang pilih anak muda? Pasti dum-dum. Tetapi saya senang karena kemarin di Bandung sudah ada produk cendol Elizabeth yang dikemas kayak gayanya dum-dum. Nah, ini yang membuat saya senang karena ada produk Indonesia yang akhirnya lahir dengan kemasan-kemasan bagus. Jadi yang membuat orang anak muda nggak mau makan cendol apa? Nggak gaul. Ini makanan kakek saya. Ini makanan nenek saya. Kalau saya nongkrong di warung cendol, alangkah malunya saya. Sekolahnya internasional, minumnya es cendol. Kan gitu. Tapi ketika cendol ini dikemas, kemasannya menjadi kemasan yang menarik. Namanya jangan cendol. Saya pernah ngasih seminar di mahasiswa di Bandung, saya bilang, kasih namanya cenjao. Saya gitu. Apa itu Pak cenjao? Ya bahasa Korea, saya bilang gitu. Cendol hijau, saya bilang gitu. Cencau, cendol hijau. Pasti laris enggak? Pasti lebih laris. Pasti, saya pastikan. Kenapa? Karena menarik namanya. Nah, kita lihat sate. Ya, sate. Kalau kita lihat sate sebelah kiri, itu sate Madura. Ya, atau sate pada umumnya lah, sate Ponorogo dan yang lain. Tapi anak muda, jarang yang suka sate-sate seperti itu. Kalaupun suka, pasti gara-gara orang tuanya ngajak. Ya, ke luar kota, ada sate khas yang makan, sate Blora. Tapi anak muda sekarang kalau suruh pilih yang kiri atau kanan, dia pasti pilih kanan. Apa yang kanan, Pak? Sate Taichan. Nah, sate Taichan, Pak. Yes, sate Taichan. Sate Taichan. Sate yang tidak dikasih bumbu kacang. Ya, hanya dicelup kurang lebih lah ya, dicelup garam sama bawang, kemudian dibakar, kemudian dikasih sambal bakso. Dikasih jeruk. Sudah. Tapi anak-anak suka makan ini milenial. HPP-nya lebih tinggi mana, Pak? Ya tentunya lebih tinggi yang sate Madura, sate Ponorogo. Tetapi sate Taichan lebih disukai. Berarti untungnya lebih banyak. Yes. Maka si penjual sate Taichan untungnya pasti lebih banyak. Tidak ribet lagi. Saya pernah bicara sama pedagang sate Blora. Dia mengatakan, Pak, saya kalau bikin sate Blora ini, Pak, saya itu ngerendamnya sampai 7 jam, Pak. Bayangin, Bapak Ibu. Ngerendamnya 7 jam. Ini tanpa direndam, sebentar deh. Ya direndam tapi sebentar lah. Sate Taichan adalah salah satu produk inovatif. Jadi hari ini tujuan saya nggak mau ngajar teori. Teori banyak bukunya, silakan. Hari ini saya mau mengajarkan satu cara untuk membuat produk yang inovatif dan yang disukai oleh market. Sebelah kiri ini adalah, kita sebutnya sebagai roti goreng. Ya. Kalau di daerah saya di Jawa Tengah namanya lucu, namanya bolang-baling. Ya, ada orang Jawa Tengah ya.
Nah, kalau anak muda makan bolang-baling suka enggak? Saya yakin tidak terlalu suka. Enggak gaul, ya kan? Tapi kalau dikasih churros, senang nggak? Senang. Sama-sama tepung, Bapak Ibu yang saya maksudkan ya. Terus dikasih celupan coklat lagi. Coklatnya bisa bikin warna-warni. Coklat itu mau warna-warni atau tidak, tergantung warnanya saja. Bahannya satu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisnis donat itu very simple. Oke. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita bicara soal membuat produk-produk yang inovatif di dunia, itu ada satu tools yang banyak dipakai oleh para pebisnis yang namanya Scamper, Bapak Ibu. Scamper ini adalah alat yang dipakai untuk menciptakan produk yang inovatif. Ya. Maka Scamper punya singkatan sebagai berikut. Ya, ini singkatan Scamper. Substitute, combine, adaptation, modification atau modify, kemudian put in another use, elimination atau eliminate dan reverse. Jadi, Scamper sebenarnya apa sih? Scamper itu alat. Daftar pertanyaan yang dapat mendorong Bapak Ibu untuk bisa membuat produk baru yang tentunya out of the box. Membantu memikirkan cara perubahan produk. Maka Scamper menjadi alat satu-satunya hari ini selain brainstorming yang dapat dipakai. Kalau brainstorming lebih pada discussion ya, kita tanya tim idenya apa. Kalau ini ada alat bakunya. Dikenalkan oleh Alex Osborne yang diperkaya oleh Bob Ebel. Ya, oke, kita akan lanjut. Scamper apa sih? Kita lihat. S-nya substitution, apa yang bisa diganti? C-nya combination, apa yang bisa dikombinasikan atau digabungkan? A, adaptation, apa yang bisa disesuaikan? Berikutnya, M, apa yang bisa dirubah atau dimodifikasi? Atau diperbesarkah, diperkecilkah? Put in another use, bisa dipakai untuk fungsi lain nggak? Elimination, ada nggak fungsi yang bisa dikurangin? Diperkecilkah, atau dikurangikah, atau dieliminasikah, apapun. Dan R adalah pembalikan. Pembalikan fungsi, atau reverse, atau rearrange. Bisakah itu dibalik caranya? Dari cara A, B, C, sekarang jadi C, B, A. Nah, ini adalah skema. Kita akan terangkan satu persatu. Substitution. Maka ketika Bapak Ibu membuat sebuah produk, kalau zaman dulu, apapun yang namanya donat itu pasti dari terigu. Hari ini ada bahan dasar donat dari ketela, ada donat dari kentang. Maka substitusi adalah menggantikan produk yang dulu dipakai orang, sekarang yuk kita geser agar nampak menjadi lebih inovatif dan kreatif. Zaman dulu semua makannya nasi. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Maka sekarang kentang juga bisa alternatif. Dibikin kentang yang menarik, kayak di Wendy's ya dan yang lain. Pasta juga dibikin jadi menarik. Dulu steak itu pasti harus daging. Sekarang bisa diganti jamur. Di Jogja ada namanya jejamuran. Bisa juga diganti teman kita bikin inovasi. Steaknya dari tempe. Zaman dulu cetak brosur di mana-mana. Setelah pameran, brosur dibuang-buang. Nah, hari ini nggak usah pakai brosur, pakainya e-flyer, ya kan? Atau ditempel di sosial media. Inilah yang namanya substitusi. Ya, yuk dipikirkan Bapak Ibu, apa produk Bapak Ibu? Apakah bisa disubstitusi dengan bahan lain? Yuk, jalankan. Langsung just do it, lakukan. Jangan mikirnya terlalu lama. Berikutnya, combination. Dikombinasikan. Saya kasih contoh simpel aja. Kalau zaman dulu kita tahu raket untuk main bulu tangkis. Kemudian raket dikasih strom. Jadilah raket plus listrik, jadilah raket nyamuk. Maka raket nyamuk adalah contoh dari produk combination. Maka produk-produk franchise Bapak Ibu semua hasil dari kombinasi atau combination. Kita lihat dulu gedung cuma untuk kantor. Hari ini di paling atas di rooftopnya, kalau nggak dibikin kafe, setengah untuk kafe, setengahnya untuk nanam-nanam. Hidroponik, jadilah konsep di kota besar yang namanya urban farming. Inilah combination. Dikombinasikan. Dua hal dikombinasikan. Nanti kita akan lihat lagi contohnya apa. Karena saya harus kejar waktu juga. Adaptation. Ya, adaptation. Panitia tolong diberi info ke saya ketika saya harus sudah break ya. Oke, tolong di chat ke saya. Oke. Adaptation. Adaptation adalah adaptasi. Zaman dulu aplikasi mobile itu nggak ada. Adanya orang gambar ya gambar, nulis ya nulis. Sekarang Bapak Ibu hanya pakai satu pena ya. Ciptaan saya ada satu pena gitu ya.
Read Boy, bisa baca tuh tulisan teks, langsung baca. Bapak Ibu sekarang pakai Google langsung. Maka anak-anak kita sekarang gambar kadang-kadang di kertas, kadang-kadang di iPad. Betul? Ini adalah adaptasi. Zaman dulu kita lihat TV itu tabungnya besar. Ingat zaman dulu TV tabungnya gede banget ya. Hari ini Bapak Ibu dikasih TV yang tabung besar pasti nggak mau. Anak-anak muda yang tinggalnya cuma di apartemen, studio lagi, luasnya cuma 22 meter persegi lagi. Dikasih TV tabung, tiap hari ketabrak Bapak Ibu ya. Maka TV berubah menjadi TV flat. Nah, inilah yang dimaksud sebagai program yang namanya adaptation. Maka yuk Bapak Ibu benar-benar pikirkan. S sudah dipikirkan belum? Sudah dipikirkan, berikutnya apa yang dipikirkan? Setelah S, combination. Setelah combination, pikirkan adaptation. Bapak Ibu harus berpikir itu semua agar bisnis Bapak Ibu menjadi lebih baik. Bisnisnya menjadi lebih dahsyat. Dipikirkan hal-hal kecil. Jadi bisnis franchise yang sukses tidak sedang bicara bisnis franchise yang wow banget, tapi yang biasa, tapi yang dikelola secara luar biasa. Modification kita lihat. Kalau kita lihat ya beberapa warung modern yang jual Indomie atau merek mie lain, itu menjual mie dengan banyak rasa, diubah. Mie-nya sama, tapi rasanya diubah-ubah. Nah, Indomie sendiri sudah melakukan hal yang jelas. Indomie melakukan inovasi, modification. Zaman dulu cuma ada mie goreng, mie rebus. Sekarang ada mie rasa rendang, ada mie rasa coto Makassar, ada mie rasa sambal apa, dan seterusnya. Ini adalah proses modification. Ya, zaman dulu mobil ya udah mobil. Sekarang dikategorikan. Ada MPV, ada SUV, nah dan seterusnya. Nah, produk-produk ini mesti dimodifikasi. Ini saya kalau waktunya cukup, saya cerita-cerita kasus yang lain ya. Oke, berikutnya put in another use, P-nya. Dipakai untuk fungsi yang berbeda. Zaman dulu kafe itu hanya dipakai tempat makan dan minum. Tapi hari ini kafe dipakai sebagai co-working space. Tempat meeting, maka bentuknya ada konsepnya perpustakaan, ada konsepnya games, ada konsepnya benar-benar hijau, ada konsepnya sebagai ruang kerja, macam-macam. Bahkan hari ini ada kursus bahasa Inggris yang tidak punya tempat. Tempatnya di mana, Pak? Di kafe. Tentunya sebelum pandemi ya. Jadi mereka nggak punya tempat. Mereka itu kursusnya di kafe. Hari Senin misalnya ada 10 murid, maka 10 murid itu diajak ke kafe dan sudah dibook satu meja, satu kelompok untuk belajar bahasa Inggris. Ini selain belajar bahasa Inggris, mentalnya dilatih untuk lebih berani ngomong depan umum. Karena kalau kita berbahasa Inggris, banyak orang pasti lebih susah dibanding kalau kita sendiri. Inilah put another use. Bapak Ibu lihat, tip X, ya, zaman dulu tip X. Tip X itu hasil dari apa? Hasil dari cat. Zaman dulu ada cat tumpah, bisa nutupin koran. Wah, berarti ini kalau ada teks salah bisa ditutup juga pakai bahan cat. Jadilah tip X. Cat satu kaleng murah, tip X kecil, mahal. Sekarang tip X sekarang udah nggak lagi pakai yang thinner, pakai yang 2 botol, udah nggak lagi pakai yang pencet. Sekarang pakainya udah kayak kertas, set, tanpa nunggu kering lagi. Inilah yang namanya modifikasi yang digabung dengan put in another use. Macam-macam caranya. Berikutnya elimination. Dalam bisnis franchise, apa contohnya? Gunting rambut. Zaman dulu gunting rambut pasti sekitar 45 menit sampai 1 jam. Sekarang banyak gunting-gunting tempat gunting rambut yang difranchise-kan dengan gaya-gaya Jepang. Hanya butuh 10 menit atau 15 menit. Ya, standar. Jadi, beres. Dibutuhkan di era ini, milenial pengennya cepat. Ya, mau ngapel, rambutnya belum rapi, ke gunting sebentar, 15 menit, masih keburu. Maskapai, dulu semuanya komplit. Dikasih makan, dikasih macam-macam. Sekarang nggak usah, yang penting terbang sampai lah. Yang penting selamat, gitu kan. Nah, jadi elemen-elemen yang tidak menjadi elemen yang utama itu dipangkas. Dipangkas agar apa? Dipangkas agar harganya tidak menjadi terlalu mahal. Ini teknik dari elimination. Reverse adalah teknik cara produksi terbalik. Memang jarang sekali produk yang kita temukan dengan cara reverse. Belum ada, belum banyak. Tapi yang saya mau kasih ide adalah contohnya. Zaman dulu yang namanya atlet lompat galah yang juara dunia itu perutnya di bawah, yang atas, Bapak Ibu. Ya, perutnya di bawah. Karena sekarang banyak orang one pack, ya, banyak orang yang gemuk cenderungnya. Oke, sekarang atlet lompat galah juara dunianya itu sekarang gayanya yang bawah. Punggungnya dulu supaya nggak nyentuh perut kali gitu ya. Oke, ini cara-cara reverse. Jadi scamper.
Gunakan Scamper untuk tools Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan produk. Saya akan ambil satu contoh, waktu masih sedikit. Contohnya begini, ketika Bapak Ibu melihat anak-anak kecil yang ke toko kue, mereka pilih kue yang warna-warni atau kue yang warnanya hanya satu warna. Jawabannya warna-warni. Maka kue warna pelangi itu paling laku. Kenapa warna pelangi nggak diadopsi untuk produk yang lain? Saya pernah ngomong sama beberapa pengusaha gedok di Kota Magelang. Saya katakan, berani nggak ngubah getoknya jadi merah, kuning, hijau? Seperti pelangi. Dia bilang, nggak berani, Pak. Sejak zaman kakek saya, yang namanya getok 3 warna itu warnanya mesti putih, pink, coklatnya agak ragu-ragu, Pak. Katanya begitu. Nah, kalau Anda nggak pernah berani merubah, maka Anda akan berjuang di area sana. Dan ujungnya Anda, sampai kapan produk Anda akan bertahan? Ya yang makan siapa? Yang makan seangkatan saya, ya kan? Dan teman-teman yang seusianya 40, 50. Kalau anak muda, enggak. Saya pernah punya cerita lucu. Saya bawain anak saya produk getok 3 warna dari Magelang. Saya suruh dia bagi ke teman-temannya semua, ceritanya begitu. Saya kasih 1 kotak, dikasih bagi semua. Terus pulang sekolah saya cek tasnya kok masih berat. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata anak saya bilang, tadi sudah dibagi tapi dibalikin semua. Loh kenapa? Katanya ini penghapus kok berminyak. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini penghapus kok berminyak gitu. Jadi dipikir itu kalau bahasa waktu saya kecil namanya setip, ya kan? Penghapus itu loh ya. Kok berminyak? Karena anak kecil tidak merasa bahwa ini tuh warna-warna yang cocok. Karena dalam database anak kecil, sekali saya katakan, hanya merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi kalau mau bikin produk untuk anak kecil, ya harus ada merah, kuning, dan hijau, dan biru. Magiku, hibiniu, kayak warna pelangi kita. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik dari produk yang dikatakan inovatif. Kemudian saya ngomong sama pengusaha bakpia di Jogja. Saya ngomong sama pengusaha bakpia di Jogja. Saya bilang, berani nggak kalian bikin bakpia gudeg? Jawabannya, Pak Joko ada-ada aja. Bakpia ya bakpia, gudeg ya gudeg katanya. Saya enggak. Saya bilang, harus bikin. Kenapa? Nanti suatu saat kalau saya ke Jogja, ditanya oleh-oleh sama teman, saya bilang, mana oleh-olehnya bro? Jogja oleh-olehnya apa? Bakpia sama gudeg ya. Loh gudegnya mana? Di dalam bakpia. Betul? Nah, tapi kenapa tidak ada orang yang berani? Karena orang sering masuk dalam sebuah kotak. Masuk dalam sebuah box. Di mana boxnya itu, ya itu saja. Kalau obat itu generik gitu. Nggak ada yang ditambahkan unsurnya. Nah, seandainya hari ini ada pebisnis Jogja yang berani bikin bakpia dengan rasa gudeg, laku nggak kira-kira? Saya yakin pasti laku. Yakin Pak, bukan kacang hijau. Saya juga tetap yakin kacang hijau lebih banyak. Tapi dia akan berpaling ke tempat Bapak Ibu untuk membeli bakpia gudeg 2 dus, 2 box. Dan dia akan nambah bakpia kacang hijaunya 20 box. Tetapi tanpa Anda punya bakpia gudeg, maka orang tidak akan menoleh pada Anda. Maka ketika Anda bikin produk franchise, pastikan bikin orang menoleh terhadap produk Anda. Bikin orang untuk tertarik melihat produk Anda. Ya, Anda mesti spesial dalam satu bidang. Jangan ketawa, karena nyatanya terbukti bahwa pernah ada bakpia rendang. Dan pemilik bakpia rendang jadi bisa menjual bakpia kacang hijaunya. Jadi yuk pebisnis, yuk keluar dari box. Keluar dari box. Yuk kita berusaha untuk menjadi lebih inovatif. Banyak contoh yang tentunya saya punyai, tapi tentunya waktu terbatas dalam seminar IFRA ini. Saya pokoknya nanti nunggu di semprit panitia ya. Saya baru berhenti ya. Sekarang sayang, waktunya mumpung ini 45 orang kumpul tempat ini. Saya akan putarkan satu video Bapak Ibu ya. Satu video yang menarik. Bapak Ibu silakan lihat. Ini ada mie melayang. Bisa dijadikan konsep bisnis. Sederhana cara bikinnya. Berikut videonya.
Oke, Bapak Ibu sekalian. Menarik ya Bapak Ibu sekalian ya? Menarik sekali. Apa yang menarik dari produk tadi? Jelas. Yang menarik adalah produk tadi dibikin sedemikian rupa sehingga menarik orang untuk bisa menggunakan produk itu. Banyak yang ide-ide seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perlu ide-ide seperti ini, yuk silakan. Call saya, ini kontak saya. WA saya pasti balas ya. 3 kali 24 jam. Anda email pasti saya balas. Silakan akses website saya. Ya, di sana silakan. Bapak Ibu yang mau lihat di YouTube channel saya, jangan lupa subscribe and like ya, untuk supaya saya bisa memproduksi banyak video. Ya, video-video saya juga beberapa yang masuk di Tirta TV juga saya input di sana ya. Oke, Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan ya. Terima kasih panitia udah memberikan waktu tambahan ya. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari, silakan kalau ada pertanyaan di chat aja Bapak Ibu. Dari Cendi Liana. Oke, dia punya produk yang namanya hand sanitizer, ya, yang melembabkan kulit. Jual 100 ml 25.000. Apa nih inovasinya? Oke. Bicara inovasi ini saya berpikir dalam waktu 1 menit aja ya. Saya baru baca sekarang. Kurang lebih ide saya apa? Simpel. Kembali pada teori merah, kuning, hijau di langit yang biru. Jadi kalau target market, siapa yang target market terbesar untuk hand sanitizer nantinya adalah anak-anak sekolah. Zaman dulu anak-anak sekolah tidak pernah membawa hand sanitizer. Bener ya? Bu Candi ya. Nah sekarang pasti nanti ketika sudah sekolah, di Januari mungkin sudah sekolah, pasti semua orang tua memberikan yang namanya hand sanitizer. Tapi ingat, anak kita itu tipenya pemilih, dan dialah yang memenangkan persaingan, betul ya? Nah, ketika ada pilihan hand sanitizer yang biasa, ini saya anggap hand sanitizer ya, tetes mata ya misalnya, cuman bening seperti ini, yang satu warna-warni, dibikin layering warna, kira-kira menarik mana? Bu Candi. Silakan di komen Bu Candi, kalau ada pertanyaan lain silakan. Ya. Jadi jangan hanya bicara soal function, itu betul. Tapi function itu hari ini tidak terlalu penting. Ya, maka Bapak Ibu kalau lihat produk kuliner franchise hari ini, itu nggak ada yang makanannya enak banget, nggak ada. Cukup enak. Nilainya kalau saya sering sebut 7-8. Ya jangan sampai 6 ke bawah lah. Tapi nggak perlu 9-10, nggak penting. Ya, itu inovasi. Bu Cendi, sudah terjawab? Oke, yang lain ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan langsung saja di chat. Nah, oke, sambil nunggu pertanyaan saya mau cerita lagi. Kalau kita bicara produk inovatif hari ini, banyak enggak? Banyak banget. Produk-produk yang hari ini ngetop adalah contoh dari produk-produk yang inovatif. Ya, Bapak Ibu lihat produk bolu susu Lembang, kenapa bisa ngetop? Bolu susu Lembang yang diproduksi di Bogor ya, bisa menang kompetisi di kota Bandung. Kenapa? Karena dia paham bahwa di Lembang itu adalah punya produk yang namanya susu, terkenal susunya. Maka ketika bikin bolu, maka otomatis laku. Di Jogja ada yang bikin bakpia kukus, betul? Bakpia kukus, apakah itu termasuk jenis bakpia? Jawabannya tidak, betul? Karena itu sejenis bolu, ya kan? Tapi apakah, pertanyaan saya, diprotes orang? Tidak. Dia nggak pernah diprotes orang. Ya biarin aja. Sri Sultan marah nggak? Ya enggak lah. Bakpia kukus yang laris banget. Bapak Ibu keluar kota, bawa oleh-oleh itu harga 33.000, bentuknya gede boxnya ya. Ada gambar Tugu Jogja. Oh ini pasti oleh-oleh khas Jogja. Ingat loh ya, tidak semua orang Indonesia pernah ke Jogja. Ya, jadi yang dipikirin jangan kayak Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini mah ke Jogja, ke Bali, ke Eropa, semua pasti pernah gitu. Tapi ingat bahwa target market kita itu 250 juta lebih. Ya, 300 juta bahkan gitu. Nah, ini yang mesti kita manfaatkan. Ini yang mesti kita gali agar apa? Agar produk kita bisa jualan. Produk kita bisa menjadi produk yang inovatif, menjadi produk yang dahsyat, menjadi produk yang disukai oleh target market sehingga ujungnya kita menjadi pemenangnya. Oke. Oke? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya apakah sudah ada? Saya cek dulu di chat saya. Oke, belum ada. Oke, saya mau kasih contoh lagi. Bicara produk inovatif. Hari ini kalau Bapak Ibu ada yang punya ide dan mau dijalankan, silakan. Di kota-kota wisata di Indonesia, semuanya belum punya oleh-oleh khas. Ada yang belum punya. Nggak usah jauh-jauh. Di Jakarta apa oleh-olehnya khasnya, Bu? Coba silakan di chat ke saya deh, siapa tahu. Oleh-oleh khas Jakarta apa? Yuk silakan di chat. Ada oleh-oleh khas Jakarta? Saya mau tanya. Susah, betul? Perginya ke Jakarta, belinya roti unyil dari Bogor. Betul?
belinya lapis ubi dari Bogor juga. Tangerang apa? Nggak ada. Belum ada. Ya kerak telur. Pertanyaan setuju Pak Ben. Kerak telur. Tapi ada nggak oleh-oleh kerak telur Pak Ben? Nggak ada. Semuanya dibikin fresh. Semuanya dibikin fresh. Itu yang menyebabkan tidak bisa berkembang terlalu besar. Kalau Anda mimpinya menjadi pemenang di Indonesia, harus pikirkan teknologi pangannya. Mau diapain teknologinya supaya bisa. Oke, dari Bu Susi. Oh, selamat siang Bu Susi. Thank you udah ikut kelas saya. Oke, Bu Susi. Kira-kira inovasi apa buat homestay? Ya, inovasi buat homestay. Apa sih? Nah, kalau kita bicara inovasi homestay, ya pasti kearifan lokal. Ya, pasti kearifan lokal. Namanya juga homestay, tempatnya tidak sebagus hotel, tapi lebih nyaman. Tempatnya lebih private. Oke, sarapan. Contohnya kalau di Jogja misalnya, ya sarapan paginya, mereka udah kamu nanti pokoknya semua sehari tolong jangan jalan-jalan, istirahat aja. Nanti sarapan saya kasih gudeg, siangnya saya belikan soto kadibiro, malamnya saya berikan lagi gudeg yang nggak terlalu manis, gudeg mercon. Nah, misalnya begitu. Ya, dan ada sesuatu yang dijual, budayanya yang dijual. Mungkin kalau mereka rombongan homestay-nya besar, mungkin kita bisa sewakan itu satu orang sinden, ya kan, atau satu orang pemain alat gamelan satu aja, dan menjadi menarik. Ya, jadi harus ada hiburannya. Nah, dijual mahal laku nggak laku, karena orang-orang kaya, orang-orang berduit itu maunya sesuatu yang customized, personalized. Ini yang membuat jadi dahsyat. Oke. Itu ya Bu Susi. Oke, dari Bu Jenny Wijaya. Wah, Bu Jenny. Wah, Bu Jenny ini hebat banget nih Bapak Ibu, punya produk yang inovatif ya. Nanti sebentar lagi tunggu bulan depan kita mungkin akan launching produk Bu Jenny ini ya, produk yang dahsyat ya. Oke. Produk mie, tadi kan contoh saya mie kan, ya mie-nya akan dibikin mie yang dahsyat. Itu udah sukses di PRJ Bapak Ibu. Di waktu PRJ sehari kita bisa jualan kalau nggak salah waktu itu sekitar berapa? 1.000-2.000 mangkok ya Bu ya. Wow, dahsyat banget. Dan itu nanti kita akan franchise-kan. Sehingga teman-teman hari ini yang lihat acara ini tunggu ya nanti tunggu di Instagram saya ketika udah launching. Kapan-kapan kita dengarkan talk show saya juga. Oke, berikutnya lagi dari gelar Dirgantara. Pak Joko, inovasi untuk usaha jasa pendidikan kursus mobil. Kursus mobil apa ya? Oke, nah ini kursus mobil. Sebenarnya kalau kita bicara kursus mobil, belum perlu inovasi, hanya perlu disentuh dikit. Apa yang disentuh Pak? 5 panca indera Pak. Ya, kursus mobil itu biasanya maaf ini ya, sopirnya itu kurang wangi Pak. Ya, maka per hari ini saya kasih ide. Ya, saya kasih ide Pak. Ya, sopirnya mesti wangi Pak. Ya, supaya orang di mobil nyaman Pak. Atau sengaja bikin bau supaya cepat bisa gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini contoh. Dan berikutnya lagi, tolong ajarkan si sopir yang ngajarin itu dengan teknik komunikasi yang benar. Wah, Pak Joko ini macam-macam, mau cuma sopir kok pakai teknik komunikasi. Harus Pak. Teknik komunikasi bukan bicara soal teknik komunikasi gaya S1, S2, S3, atau ST atau apalah ya. Pokoknya yang penting adalah dia harus pas. Sopir ya pakai gayanya sopir. Tapi yang penting adalah bagaimana si sopir ini bisa berkomunikasi. Kesopanannya. Hati-hati Pak. Ya ingat ya, pebisnis itu akan menjadi sukses kalau dia sukses di 5 panca indera. Ya, bisa memuaskan matanya customer, bisa memuaskan pendengarannya, bisa memuaskan indera perabanya, indera penciumannya, dan indera perasanya. Perasa bisa 2, perasa dalam arti lidah dan perasa dalam arti perasaan or feeling. Oke, wah Bu Jenny ralat itu 3.000 sampai 4.000 porsi ya. Dahsyat. Oke. Nanti mie-nya ini dahsyat banget ya. Oke, berikutnya dari Pak Eko Sudarwanto. Pak, untuk bisnis multimedia, inovasinya apa? Boleh di chat lebih panjang dikit Pak, multimedianya apa Pak? Karena multimedia banyak banget Pak. Oke. Ya. Oke, kita cerita soal mie-nya Bu Jenny ini ya, soal mie-nya Bu Jenny. Mie-nya digantung-gantung Bapak Ibu, bayangin. Kalau Bapak Ibu lihat mie digantung, lalu Bapak Ibu bisa langsung menjuntai, langsung dipotong, mau beli berapa kilo. Nah, menarik nggak? Menarik, sangat menarik. Segala sesuatu pasti bisa. Ya, oke. Oh, thank you dari Clarissa. Ya, oke, Clarissa. Nah, nanti kita kapan-kapan ngobrol ya. Oke, thank you. Ya, silakan Bapak Ibu ada pertanyaan lain, silakan. Seputar bisnis, mumpung masih ada waktu sekitar 5 menit. Ya, masih ada seputar bisnis. Untuk resto Jepang, inovasinya apa? Oke.
Resto Jepang tentunya gini Pak, tentunya orang yang ke Jepang di Indonesia belum banyak Pak ya. Yang ke Jepang hanya orang-orang kaya gitu Pak ya. Pasti kan. Jadi Bapak mikirnya jangan seperti segmen market, itu mikirnya jangan seperti Bapak Pak. Karena Bapak udah biasa sana, biasa. Jual ramen, ya jual ramen yang pakai budaya Jepang. Misalnya, sambil makan ramen, begitu masuk, ya misalnya, dikasih satu atribut Jepang. Orang Jepang kalau makan itu, dia celemeknya pakai ini loh. Sambil nunggu makanan diceritakan Pak. Waiternya diajarin cerita, storytelling Pak. Di Jepang, di kota Kyoto ada satu ramen yang enak, ramennya namanya ini Pak. Dan kami mengadopsi sana. Orang Jepang Pak ketika makan budayanya pertama dia misalnya minum teh Pak. Nah dijual itu Pak. Ini kalau kita bicara resto Jepang gaya kelas yang sedikit middle. Kalau kelas bawah, ya yang penting apa? Yang penting tampilannya menarik Pak. Dibikin warna-warni boleh nggak? Boleh-boleh saja Pak. Jepang tapi dibikin modern. Tapi kalau kelas atas, ya tentunya beda lagi. Nah Bapak kelasnya mana? Silakan. Oke, dari Pak Eka Sudarwanto. Penyewaan jasa video klip konser dan wedding. Jasa pembuatan video. Oke Pak. Nah ini menarik. Multimedia dalam konteks pembuatan video. Apa yang bisa diinovasikan? Menarik Pak. Jadi kalau Bapak hanya nunggu jasa pembuatan video orang, itu yang bikin tentu nggak banyak Pak. Tapi kalau Bapak mau berinovasi, mau keluar dari box Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, Pak Eko ini bisa bikin kerjasama dengan kafe-kafe Pak. Di kafe orang tuh tetap ingin selfie ya Pak ya. Pakai handphone itu pasti. Tapi ketika di kafe itu ada jasa yang langsung memberikan jasa foto dan kemudian dibikinkan langsung dalam waktu cepat jadi dijualnya murah, pastinya menarik Pak. Jadi masih ada peluang ke situ Pak. Jadi di era digital ini tetap ada peluang orang untuk yang non digital. Konser. Nah, ketika konser Bapak ini jelas banget. Konser hanya bicara soal 5 panca indera Pak. Perhatikan mulai dari SPG-nya. Betul Pak? SPG-nya harus terlihat menarik. Ini indera penglihatan, Pak. Ya. Ruangan konsernya mesti dibikin wangi. Ini indera penciuman, Pak. Ya, kemudian kalau ada snack, pastikan snacknya enak, Pak. Ini indera perasa, Pak. Kemudian kalau ada tempat duduknya, pastikan tempat duduknya itu enak dijadikan duduk dan jangan ada kursi yang miring sebelah atau kursi yang busanya udah tipis dan yang lain. Itu tidak mendukung indera perabanya dia. Itu Pak, kurang lebih. Ya, kalau wedding, bikin I.O. yang profesional, Pak. Ya, semua disentuh, main detail, main di kedalaman. Bapak ini sebagai pemberi jasa harus main di kedalaman, Pak. Ya, bisnis harus bicara main kedalaman. Ketika Bapak main kedalaman, maka Bapak akan jadi juaranya. Dari Pak Sony Caleb. Bapak Sony Caleb ini punya produk gelato ya. Iya, dengan rasa khas Indonesia. Apakah menarik idenya, Pak? Menarik banget, Pak, ya. Bisa bikin gelato dengan rasa sinom, gelato rasa jahe, ya. Gelato rasa beras kencur karena ini pasti dicari, Pak. Ya, anak muda suruh makan beras kencur mau nggak? Nggak mau, Pak. Pasti. Apaan ini? Saya pernah punya investor, bos saya lah dulu, saya ajak ke satu yang jual beras kencur paling enak di daerah Pandaan Malang ya, di Busri. Dia begitu minum gini, dia bilang, "Jok, ini minuman apa sih, Jok? Lu aneh-aneh aja gitu." Karena dia milenial, Pak. Bayangin, nggak suka, tapi bayangkan kalau hari ini ada perusahaan jamu yang bikin inovasi, ada di Kota Lama ya, namanya Acaraki. Dia bikin inovasi jamu yang dibikin dengan tambahan soda, Pak. Dan alat untuk mecah kopinya itu dibikin alat manual yang bentuknya kerak gitu ya, itu diubah untuk meres beras dan kencur. Bayangkan, lalu dikasih soda, di shake, jadilah yang namanya Acaraki, jamu anak muda, jamu gaul. Maka kalau Pak Sony mau masuk ke wilayah itu, main color, Pak. Main color, main rasa. Anak milenial pasti dikasih es krim rasa beras kencur bisa jadi mau, Pak. Tapi tambah minnya, Pak. Di atasnya tambah taburan coklatnya, Pak. Atau tengah-tengahnya kasih potongan keju, Pak. No problem. Yang penting mereka tetap minum jamu kan sebenarnya, begitu. Oke. Satu penanya terakhir, silakan. Ya. Ya. Kalau ada silakan. Ya, terima kasih Pak Sony, terima kasih semuanya yang sudah bertanya. Saya coba baca lagi, saya takut di atas masih ada penanya. Saya takut kelewatan ya. Oke Bapak Ibu, waktu hari ini mungkin terbatas, karena biasanya seminar ini 2 jam, cuma sama panitia dikasih waktu hanya 45 menit, dan dikasih bonus sedikit. Tapi saya yakin,
Bapak Ibu dapat sebuah ide. Jadi Bapak Ibu, ide itu nggak perlu ide yang sangat-sangat cemerlang. Bapak Ibu tidak perlu ide yang sangat-sangat dahsyat. Bapak Ibu hanya perlu ide yang biasa, tapi dieksekusi secara luar biasa. Konsisten, itu adalah kunci sukses bisnis. Dan pengalaman saya menangani banyak pebisnis franchise di Indonesia, dari yang harganya 50 juta sampai yang 3 miliar ke atas, dan semuanya mereka tetap bisa berjalan karena apa? Karena mereka konsisten menjalankan bisnisnya dengan sangat baik. Oke, ada pertanyaan terakhir dari Candy. Untuk meningkatkan penjualan hand sanitizer bagaimana Pak? Main community, Bu. Ya, main community. Ya, jadi jangan Bapak Ibu selalu berpikir saya mesti titip di toko ini. Hari ini kalau Bapak Ibu jualan marketplace, tahu sendiri. Bikin marketplace-nya 30 detik jadi. Ada nggak yang ngunjungin marketplace secara nyatanya? Susah. Itu kan hanya teori-teori orang yang bikin seminar membuat marketplace langsung bisa jualan dan yang lain. Nyatanya tidak. Ya, hari ini ketika Bapak punya marketplace, yes, buat harus. Tapi hasilnya bukan hari ini. Ibu bisa menjual dengan cara apa? Dengan WhatsApp group, dengan WA group, dengan Telegram group, teman-teman Bapak Ibu. Dan bikin sesuatu yang menarik bagi community. Bikin program kayak member get member. Misalkan namanya dibikin jadi joy to share dan yang lain. Oke. Itu Bapak Ibu ya. Oke, thank you Bu Linda. Terima kasih sudah ikut saya. Terima kasih Bu Ire, Pak Abin, Pak Hen yang telah memfasilitasi acara hari ini dari Drianda Promosindo. Ya Bapak Ibu jangan lupa setelah hari ini kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan silakan chat ke saya ke WA saya, ada di layar, silakan di capture saja. Dan ketika Bapak Ibu mau konsultasi franchise, silahkan saja. Karena bagi saya terbuka. Bapak Ibu nggak usah khawatir, wah saya belum kelasnya Pak, dibantu Pak Joko. No problem. Ya, saya punya harga. Tapi ingat bahwa hidup tidak semata-mata hanya bicara soal uang, Bapak Ibu. Ketika saya dapat klien besar satu, saya pasti punya program bakti UKM. Siapa tahu, Bapak Ibu, ketika saya cocok dengan produknya, saya bisa bantu Bapak Ibu secara lebih baik bisnisnya. Ya, jadi jangan pernah takut untuk melangkah, membuka kesempatan dan mendekati orang-orang yang cocok sebagai mentor Bapak Ibu. Karena hidup itu mesti punya mentor. Bisnis harus dengan mentor. Bisnis tanpa mentor, Bapak Ibu tidak akan jalan cepat karena tidak punya roadmap yang jelas. Oke, akhir kata, saya Joko Kurniawan pamit. Kalau boleh, panitia tadi pesan kita foto bersama kalau boleh. Ya, boleh dinyalakan videonya kalau boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau yang boleh, kalau yang nggak boleh nggak apa-apa, yang nggak siap nggak apa-apa, namanya online kan kadang kita nggak siap ya. Panitia akan meng-capture fotonya supaya kita bisa punya satu foto bersama. Oke, terima kasih yang udah buka kameranya. Kita akan hitung ya. Oke, kita tunggu 10 detik. Wah, saya jadi tahu wajahnya semua. Thank you. Ya, ada Pak Yonatan di sini, thank you. Ada Nesya, ada Pak Freddy, ada dari New Organizer. Terima kasih ya, saya nggak bisa sebut satu-satu. Kita foto bersama ya. Oke, jempol dong. 1, 2, 3. Sekali lagi di halaman berikutnya. Halaman berikutnya masih ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Sukses buat Bapak Ibu dan sekali lagi jangan sungkan untuk menghubungi saya. Ya, jangan sungkan karena aduh saya nggak mampu Pak. Soal mampu tidak mampu itu urusan lain. Yang penting ketika Bapak Ibu punya niat, Bapak Ibu pasti mampu dan Tuhan selalu buka jalan bagi pebisnis yang punya nilai baik untuk menjalankan bisnisnya, untuk memberkati banyak orang. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Sukses untuk Anda. Salam sehat. Terima kasih Pak Istar, terima kasih Pak Bima, terima kasih Pak Eko, Bu Desi, Bu Selvi, Pak Edi Hartono, semuanya luar biasa. Thank you, ini pebisnis hebat. Ya. Oke. Pak Rimson, Pak Bernard, Pak Edi Hartono, Bu Putri Kenanga, Pak Fung Bui, Dominikus Mario, dan semuanya. Terima kasih, saya akan exit dalam kelas ini. Sampai jumpa. Thank you, panitia. Saya pamit ya. Oke, supaya panitia bisa lanjut kelas berikutnya. Thank you.